saudari yang dapat menonton kami saat ini dimanapun saudara berada. Hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita percaya hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah kita semua. Pada saat ini kita siapkan hati kita, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hati kita bawa tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan saat ini. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Engkaulah Tuhan, sungguh baik bagi kami. Nama-Mu indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
pemenang dalam segala perkara. Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Diberkatilah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, diberkatilah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat, menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan Yesus baik. Jikalau ada saudara kiri kanannya, katakan pada kiri kanannya, Tuhan Yesus baik bagimu, baik bagiku. Haleluya. Puji Tuhan. Kita memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian-pujian. Kita mau mengagungkan sembah kita, puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bersorak-sorai kepada Tuhan. Amin. Yang bersukacita katakan amin. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan bersama-sama, senada dengan surga. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan kembali, puji Tuhan. Tuhan hadir menyatakan kuasanya bagi kita semua. Haleluya. Bersama-sama katakan, Tuhan engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Katakan rohmu bebaskan, rohmu bebaskan.
pujian kami senada dengan surga. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, semuanya dapat kami lalui ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau sembah Kau, tak dapat kami balas setiap kasih-Mu kepada kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun
Surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur pada hari ini kami boleh menikmati hari ini. Sungguh hari ini adalah hari kenikmatan, boleh memuji Engkau, menyembah Engkau lagi, mendengarkan firman-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu berada yang menyaksikan siaran live streaming ibadah raya Gereja Kemenangan Indonesia, berkatilah ya Tuhan, supaya firman-Mu hidup menguatkan kami, mengokohkan kami, iman kami bertumbuh, kasih kami bertumbuh kepadamu dan kepada jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami boleh hidup hari ini karena kasih karunia, anugerah. Terima kasih. Sampai hari ini Kau tetap menolong, dan Kau akan terus menolong kami. Kami bangga, kami bahagia punya Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami sambut firman-Mu. Syukur. Amin. Silakan untuk saudara yang ada di sini. Bagi saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, menang atas pencobaan. Ya, saya yakin saudara sudah menyediakan Alkitab saudara, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Dan sampai hari ini, ya, pasca COVID-19, kalau dihitung sampai dimulai daripada di negara Wuhan, ini sudah bulan yang kelima. Tapi kalau di Indonesia masih bulan yang kedua. Nah, saudara yang kasih, situasi yang kita hadapi ini sekarang, kita katakanlah masa-masa sulit. Tetapi bukan hanya kita yang mengalami dan merasakannya, tapi semua bangsa di dunia ini, lebih 209 negara mengalami pasca virus corona COVID-19 ini, yang untuk memutuskan rantai penyebarannya tak bisa tidak, kita harus lebih banyak tinggal di rumah. Nah, saudara yang kasih, katakan sajalah kita ini sedang menghadapi pencobaan. Saudara yang kasih, ada perbedaan pencobaan dari Tuhan dengan pencobaan dari iblis. Kalau pencobaan dari Tuhan, tujuannya supaya kita anak-anaknya naik kelas, naik pada level yang lebih tinggi. Kalaupun Tuhan izinkan kita menghadapi pencobaan karena Tuhan mengira kita sudah meningkat iman kita, tentu saja Tuhan berharap kita ini semua menang atas pencobaan. Tujuan daripada pencobaan dari Tuhan untuk melihat bagaimana kita merespon, bagaimana kita bereaksi terhadap situasi-situasi kesulitan yang kita hadapi. Apakah kita mengandalkan Tuhan, apakah kita tetap mentaati firman-Nya, berpegang pada perintah-Nya. Sedangkan maksud dan tujuan iblis mencobai anak-anak Tuhan yaitu untuk meruntuhkan iman kita, membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau bisa kita meninggalkan Tuhan karena kekecewaan, putus asa, lalu kita bersungut-sungut. Itu maksud iblis. Namun demikian, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan mengizinkan banyak kesukaran, katakan sajalah situasi sekarang, kebebasan kita sudah terkungkung, ya, terganggu sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, sehingga dampaknya ekonomi kita morat-marit, terseok-seok. Namun saudara yang kasih, semuanya itu atas
pengendalian Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan, Tuhan akan menolong dan memberikan jalan keluar, sekaligus melatih kita menang atas pencobaan-pencobaan tersebut. 1 Korintus 10 ayat 13. Boleh saudara baca kitab saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Kita baca ini bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam ayat yang baru saja kita baca dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Kadang-kadang kita merasa luar biasa, tetapi di mata Tuhan masih dalam standar biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kadang-kadang kita merasa tidak sanggup. Waduh, gak sanggup aku Tuhan. Biasanya Tuhan akan berikan kekuatan. Dan Tuhan yang setia, Bapa kita yang baik, tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kekuatan kita. Tuhan tahu kalau berat pencobaan yang kita alami, Dia tahu iman kita mampu. Bapa di surga lebih paham tentang kita daripada kita memahami diri kita. Tuhan lebih mengerti tentang kita daripada kita mengerti tentang diri kita. Pada waktu kita dicobai, Dia akan berikan kepada kita jalan keluar, ada solusi, sehingga kita sanggup menanggungnya. Ketika Ayub mengalami penderitaan, dia tidak mengetahui pada waktu itu apakah dia sedang dalam pencobaan atau tidak. Dia masih ragu apakah ini pencobaan atau tidak ya. Kita yang hidup zaman sekarang, setelah Alkitab ini ditulis, setelah Ayub selesai melewatinya, kita yang tahu bahwasanya Ayub dicobai. Tetapi pada waktu itu kejadian pada Ayub sendiri dia tidak tahu dia sedang dicobai. Itu sebabnya dia memakai kata seandainya aku dicobai, yang dituliskan dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 12. Kita baca ini bersama-sama. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalan-jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Dari ayat ini kita lihat, seandainya Ia memuji aku, Ayub berkata, maka aku akan timbul seperti emas. Seandainya. Dikatakan kata seandainya ini karena dia merasa apakah aku sudah dalam pencobaan atau tidak ya. Dia agak ragu. Mungkin juga kita agak ragu apakah semua yang kita hadapi ini dalam masa pencobaan atau peperangan rohani ya. Semuanya ini atas sepengetahuan Tuhan. Tetapi katakan sajalah kita ini sedang menghadapi pencobaan. Kita harus bisa berkata juga seperti Ayub. Seandainya Dia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Dia menetapkan hatinya untuk mentaati firman-Nya. Dia yakin dia akan muncul seperti emas. Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam ayat yang baru saja kita baca, Ayub menetapkan hati untuk menyikapi penderitaan, kesukaran yang dialami tersebut seturut dengan perintah Tuhan.
Dia menetapkan hati untuk berpegang pada perintah Tuhan, walaupun apa yang dihadapinya tidak sangat nyaman. Apalagi dengan tubuhnya yang sedang sakit, jiwanya merana karena kehilangan harta, tetapi yang terberat adalah kehilangan semua anak-anaknya, 10 orang. Namun demikian, dia tetap percaya dan tidak mempersalahkan Tuhan, dan dia menang atas pencobaan. Beda pula pencobaan yang dialami oleh Abraham. Setelah Abraham berdoa dan Tuhan menjawab doa Abraham, Abraham bukan saja diberkati dengan berkelimpahan, Tuhan mengenapkan janjinya pada masa tuanya. Dia dikaruniai Tuhan seorang anak yang bernama Ishak, dan dia sangat sukacita janji Tuhan genap kepadanya. Tetapi Tuhan menguji Abraham, apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi anaknya? Saudara yang kasih, ini tidak mudah ketika Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan. Tetapi sangat menakjubkan, Tuhan sangat senang, bersukacita melihat iman Abraham. Abraham berkomitmen menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhan lebih daripada dia mengasihi anak tunggalnya pada masa tuanya. Lalu Tuhan hanya ingin mengetahui apa isi hati Abraham. Saudara yang kasih, saya yakin Tuhan terharu melihat kasih Abraham kepada Tuhan lebih daripada anak tunggal. Tuhan menahannya dan menggagalkannya. Yang penting Tuhan sudah tahu Abraham ini telah menetapkan hati tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan susah. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Allah karena imannya dan kesetiaannya. Hal yang sama, bangsa Israel juga mengalami banyak pencobaan. Setelah keluar mereka dari Mesir, Tuhan sengaja mencobai mereka untuk melihat isi hati orang Israel tersebut. Apakah orang Israel tersebut menetapkan hati juga mengasihi Tuhan, mentaati firman-Nya, atau mengikuti kehendak hati? Sayangnya sebagian besar bangsa Israel kalah terhadap pencobaan. Hanya sebagian kecil yang menang atas pencobaan. Menang atau kalah bergantung bagaimana respon kita terhadap pencobaan tersebut. Dalam kitab Ulangan 8 ayat 2 dituliskan, Ulangan 8 ayat 2, kalau saudara di rumah boleh saudara membaca ini bersama-sama dengan saya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan sengaja memberikan beberapa pergumulan dalam batas-batas kemampuan mereka untuk mengetahui isi hati mereka, apakah mereka menetapkan hati untuk mencondongkan, mentaati firman Tuhan atau tidak. Sangat disayangkan bangsa Israel memilih untuk menghadapi pencobaan dengan sungut-sungut, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa dan Harun, seolah-olah menyesali mereka mengikut Tuhan, sehingga mereka ingin kembali ke Mesir dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kasih, tentu saja kita memilih tidak seperti itu. Kita memilih seperti Joshua dan Kaleb untuk tetap berpegang pada perintah Tuhan sehingga sampai ke tanah Kanaan. Dalam Keluaran 16 ayat yang keempat, Keluaran 16 ayat yang keempat, sama-sama kita baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Lagi-lagi ayat ini mengatakan apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Saudara yang kasih, bangsa Israel tidak bisa bercocok tanam. Hanya selama 40 tahun berharap mana yang datangnya dari surga. Ya, 40 tahun tidak sampai ke tanah Kanaan untuk melihat apakah mereka hidup menurut hukum Tuhan atau tidak. Hati mereka berpaut pada Tuhan atau tidak. Apakah mereka sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau tidak. Tuhan ingin tahu sebenarnya berapa besar sih kasih umatku ini kepada aku, kira-kira begitu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya teringat Adam dan Hawa di Taman Eden. Mengapalah Tuhan berikan satu peraturan supaya dia tidak boleh makan buah yang tengah-tengah taman itu, untuk melihat apakah hati Adam dan Hawa berpaut pada Tuhan atau kepada musuh iblis. Sangat disayangkan pada waktu itu mereka kalah. Saudara yang kasih, namun demikian pada akhir zaman ini, pada zaman Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mendapati hati kita berpaut pada Tuhan. Dalam Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai 3, Tuhan melarang bangsa Israel untuk pergi kepada dukun. Tidak boleh bertanya kepada arwah-arwah yang sudah mati. Tidak boleh menyembah berhala. Tidak boleh menyembah ilah lain selain Tuhan kita. Yang Tuhan tersebut telah menjadi manusia, jadi anak Allah, Yesus Kristus. Coba kita baca Ulangan 13 ayat 1 sampai 3. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpin, dan dia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpin itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, saudara yang kasih, apabila tanda mukjizat yang dikatakannya kepada itu terjadi, dan dia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain, mari kita berbakti kepada, jangan ikuti. Walaupun kuasa-kuasa gelap bisa membuat tanda dan mukjizat, lalu saudara yang kasih, jangan ikuti. Tuhan mau lihat apakah hati kita mengasihi Yesus segenap hati, segenap jiwa atau tidak. Saudara yang kasih, sebagai anak Tuhan, tentu lagi kita tidak akan menyembah Allah lain. Hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji, layak kita sembah. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun selain dalam nama Yesus. Hanya Tuhan Yesus juru selamat. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menebus dosa kita, mengampuni dosa kita. Dia yang bawa kita masuk dalam kemuliaan. Dia yang bisa mengampuni dosa kita. Dia mati di kayu salib yang baru saja kita peringati pada hari Paskah yang lalu, untuk menanggung dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga, dia hidup, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saat ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita sedang di akhir zaman, bahkan saya mau berkata kita di ujung-ujung akhir zaman. Mengenai kapan Tuhan Yesus datang, tidak seorang pun yang tahu. Tetapi Tuhan menyuruh kita berjaga-jaga dan berdoa.
dan kita mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Dan pada saat ini, situasi seperti saat ini, Tuhan sedang menguji semua orang, entahkah orang benar, entahkah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang fasik. Semua orang diuji Tuhan. Mazmur 11 ayat 5. Ayat ini mengatakan, Mazmur 11 ayat 5, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci yang mencintai kekerasan. Yeremia 20 ayat 12 juga mengatakan, ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Kepadamulah kuserahkan perkara. Tuhan melihat batin dan hati. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Jadi seluruh dunia, semua bangsa-bangsa, semua suku, semua manusia di dunia ini mendapat ujian-ujian tertentu. Nggak sama ujian setiap orang, sesuai dengan kadar iman masing-masing. Tujuan daripada ujian tersebut untuk memurnikan rohani kita, memurnikan motivasi kita, sikap hati kita. Karena Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita perbuat saja, tetapi Tuhan juga melihat mengapa kita melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, Tuhan mau supaya kita menang atas pencobaan. Ketika kita menghadapi pencobaan yang Tuhan kehendaki, kita bersuka cita. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita yakin kita menang, karena kita bersama dengan Tuhan. Kita gak sendiri dalam menghadapi pencobaan. Kita mengandalkan Tuhan atau tidak? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, inilah waktunya kita mengandalkan Tuhan, dan kita akan diberkati. Dalam 1 Petrus 1 ayat 4 sampai 6, bagaimana sikap kita? Bagaimanakah respon kita ketika kita menghadapi pencobaan? 1 Petrus 1 ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Di dalam ayat yang baru saja kita baca di sini, ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang kekal, yang abadi, yang tidak dapat cemar, tidak layu. Apakah itu? Upah yang kekal, mahkota kekal, rumah yang kekal, kekayaan yang kekal, pakaian yang indah di sorga, tentu saja lebih daripada itu, keselamatan, hubungan yang manis permanen dengan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih, untuk menyambut itu semua, lalu walaupun kita di dunia ini kita mengalami berbagai pencobaan, bukan satu, mungkin banyak pencobaan yang kita alami, Tuhan mau bergembiralah. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan bergembiralah akan hal itu. Kenapa kita bergembira? Karena kita ini bakalan naik kelas. Semakin naik kelas, semakin besar berkatnya. Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman kita dicobai, itu akan membuat kita semakin tekun mencari Tuhan. Semakin erat kita mengenal Tuhan. Satu kali pada waktu kanak-kanak, saya pernah jalan-jalan kepikiran hutan antara kebun sawit dengan pinggiran hutan. Pada waktu kanak-kanak, saya melihat ratusan monyet bergantungan.
Pada waktu musim buah, banyak buah-buah di pinggiran hutan tersebut. Saya melihat anak-anak monyet digendong oleh induknya, lompat dari dan yang satu ke dan yang lain. Sebelum hari hujan, angin bertiup dengan derasnya. Saudara yang kasih, saya melihat pohon itu hampir-hampir tumbang, tapi tidak tumbang. Karena anginnya begitu keras. Pada waktu tidak ada angin, monyet tersebut mengayun-ayun dahannya kecil tersebut supaya dia lompat ke dahan yang satu. Tetapi begitu anginnya begitu kencang, saudara yang kasih, monyet tersebut memeluk dahan itu kuat-kuat. Tidak ada satu ekor monyet yang jatuh. Saudara yang kasih, anak monyetnya pun tidak jatuh. Saya berharap ada yang jatuh supaya bisa kami tangkap dengan teman-teman pada waktu saya kanak-kanak. Padahal anginnya begitu kencangnya, luar biasa. Pada waktu angin kencang, para monyet tersebut memeluk dan begitu kuatnya. Saudara yang kasih, kadang-kadang kalau tidak ada angin pencobaan, ujian, kita kurang kuat memeluk Tuhan. Tetapi ketika ada angin pencobaan begitu deras, kita semakin kuat memeluk Tuhan. Biarlah semakin kita memeluk Tuhan, sehingga kita menang atas pencobaan. Ujian tiap orang tidak sama. Lain ujian terhadap Ayub dengan Abraham, dengan bangsa Israel. Lain juga ujian yang kita hadapi saat ini. Dengan dampak COVID-19 ini, ya, sekolah, anak-anak, kuliah kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, ekonomi pun merosot, tertatih-tatih. Ya, kesenangan kita banyak terbatasi, hobi, bakat saudara agak susah tersalurkan. Tetapi di sini Tuhan mau juga berikan kreativitas kepada kita. Tuhan bisa berikan ide-ide, dan Tuhan akan menunjukkan pertolongannya selama kita bergantung bersandar sama Tuhan. Tuhan menyertai kita dan menolong kita. Tuhan menghendaki kita semua menang. Tidak ada yang kalah. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Andai kata pun kita mengalami serba minim, seperti yang dialami oleh orang-orang Roma, anak-anak Tuhan yang di Roma. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Pada waktu itu mereka menghadapi aniaya, harta mereka dirampok, mereka kadang-kadang harus mengungsi, ada yang dibunuh, lalu mereka kelaparan, sesak. Apakah mundur mereka? Tidak. Mereka menang atas pencobaan, bahkan lebih daripada menang. Kita bisa baca ayat ini, Roma 8:31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan terhadap semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan nyawanya, menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang,
atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Di dalam ayat 35 kita lihat di sini, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus? Tidak ada. Entahkah itu kelaparan, entahkah itu bahaya, entahkah itu telanjang, entahkah itu penganiayaan, tanpa pakaian, maksudnya saudara yang kasih, tanpa makanan, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Apalagi pencobaan yang kita alami seperti ini, saudaraku, Tuhan tidak meninggalkan kita. Saudara yang kasih, Tuhan menjanjikan berkat luar biasa bagi kita yang menang. Kalau saudara membaca dalam surat Yohanes kepada 7 gereja di Asia Kecil, saudara yang kasih, di dalam ayat-ayat tersebut, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 7b, dikatakan barang siapa menang. Saya bacakan kepada saudara, bagian B saja saya bacakan. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara yang kasih, ini dikatakan juga dalam Wahyu 22 ayat 2, bahwasanya pohon kehidupan itu adalah pohon yang ada di surga, di Firdaus. Saudara yang kasih, artinya kita masuk surga sampai kita bisa makan buah kehidupan tersebut. Wahyu 2 ayat 11b, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apakah maksudnya kematian kedua? Dalam Wahyu 20 ayat 14 dikatakan itu lautan api, neraka. Kita gak masuk ke neraka, kita ke surga bersama Yesus. Wahyu 2 ayat 17b, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerima. Nah, saudara yang kasih, barang siapa menang, ayat Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Nama kita tidak dihapus. Bahkan dengan bangga Yesus mengakui kita ini anaknya. Di hadapan para malaikat kita terhormat, kita dimuliakan di surga. Di surga itu berlaksa-laksa, bermiliar-miliar manusia. Saudara yang kasih, kekal manusia di surga. Tidak ada dosa, tidak ada noda, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan. Selama-lamanya, tidak ada waktu, tidak ada batas waktu. Abadi, saudara. Wahyu 3 ayat 12. Sama-sama kita baca. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan dia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Waduh, di sini luar biasa lagi. Kita jadi soko guru di bait suci Allah. Hebat itu, saudara. Kita orang terhormat di surga. Dan padanya kutuliskan nama Allahku, nama yang baru. Nanti Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama baru. Saudara yang kasih, kepada kita yang belum dinyatakan sampai hari ini. Saudara yang kasih, Tuhan berkata, anakku ini namaku yang belum pernah kubilang di bumi. Yang kita tahu ada Yahweh, YHWH, tetragramaton, saudaraku. Tetapi Tuhan di surga memberikan nama baru, menuliskan nama itu. Saudara yang kasih, Wahyu 21 ayat 1, ini janji Tuhan kepada kita semua orang percaya. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi.
nanti pada akhir zaman terjadi kiamat, saudaraku. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, pada tahap yang kedua, saudara yang kasih, setelah kita orang percaya naik rangkat, jadi orang-orang yang tertinggal akan mengalami penderitaan yang luar biasa, sengsara besar. Disitulah terjadi kiamat, saudara. Bintang jatuh, bulan jatuh, semua runtuh ke bumi. Bumi lenyap. Lalu Tuhan buat bumi baru, langit baru, dan kita masuk di langit yang baru, bumi yang baru itu kerajaan 1000 tahun. Kita akan di sana bersama dengan Tuhan memerintah. Saudara yang kasih, Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Pada siapakah itu dijanjikan? Pada yang menang atas pencobaan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya yang telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Dan dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Semua yang kita baca tadi akan kita peroleh kalau kita menang, dan harus menang. Dunia sekarang sedang dalam mengalami goncangan. Janganlah heran, saudaraku. Alkitab juga mengatakan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26, memang akan ada goncangan, tetapi goncangan yang terhebat adalah goncangan ketika Yesus datang kedua kali. Pada tahap yang pertama, dia tidak menjejakkan kaki di Bukit Zaitun, tetapi di awang-awang. Disitulah kita terangkat, saudara. Kita bersyukur kita menerima kerajaan surga yang tidak tergoncangkan. Kita baca Ibrani 12:26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dikatakan ayat yang 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara yang kasih, kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita bersyukur. Makanya kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan, dengan hormat, dengan takut. Karena segala kuasa di surga di bumi ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, saudara. Ada Bapa yang selalu memantau kita, menjaga kita. Jadi bagaimana sikap kita pada akhir zaman? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi pencobaan seperti ini? Kita ambil keputusan untuk hidup dalam firman Tuhan. Dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita bertumbuh dalam kasih seorang akan yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan sorga, biarlah kita saling mengasihi, supaya dunia tahu kita ini murid-murid Yesus. Dalam Yohanes 13 ayat 34-35 dikatakan dalam ayat ini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi Tuhan mau kita saling mengasihi. Kita ekspresikan kasih itu dengan apa, saudara? Dengan perbuatan baik. Langkah yang mudah, saling mendoakan. Di rumah masing-masing, di kamar masing-masing kita saling mendoakan. Namun demikian sambil kita dengar bisikan Roh Kudus, kalau Tuhan menaruhkan beban terhadap anak-anak Tuhan yang
rasanya perlu ditolong, dan Tuhan menggerakkan saudara, datanglah dengan kebaikan. Saudara tidak harus menolong, harus memberikan yang banyak. Tuhan tidak akan menuntut lebih daripada kemampuan kita. Tuhan hanya ingin kita mengekspresikan kasih kita seberapa kita mampu. Kalau hanya 5 bungkus Indomie, 1 kilo beras aja yang saudara mampu, dan saudara hanya mampu hanya menolong 1 orang saja, itu sangat berarti, berharga di mata Tuhan, dan saudara tidak akan kehilangan berkat. Saudara yang kasih, seberapa yang digerakkan Tuhan saja. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang belum selamat, atau keluarga, famili, atau siapapun, lalu saudara digerakkan untuk menunjukkan cinta kasih kepadanya dengan berbuat kebaikan, datangi, bawakan sedikit berkat kepadanya. Seberapa saudara digerakkan Roh Kudus lah, tolong dia. Mungkin saudara hanya mampu hanya 1 orang saja, tak apa. Yang penting Tuhan melihat sikap hati saudara, sudah menunjukkan kebaikan. Itulah yang perlu kita praktekkan. 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 18 saya bacakan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17-nya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dan ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita mengasihi dengan perbuatan. Jadi kalau saudara rasa layak, pantas dia mendapatkan pertolongan, tolonglah. Sehingga kalau dia tidak selamat, dia lihat kasih saudara, terbuka kesempatan untuk menceritakan kasih Yesus kepadanya, sehingga dia juga diselamatkan. Saudara yang kasih, Galatia 6 ayat 9-10. Di dalam ayat ini dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10-nya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tuhan menyuruh kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama mendahulukan saudara-saudara seiman. Ya, kalau hanya saudara bisa hanya bagikan masker, puji Tuhan. Kalau saudara bisa bagikan lebih dari situ, puji Tuhan. Pokoknya saudara tunjukkanlah kasih sayang kepada mereka, sehingga mereka melihat kasih Yesus dalam hidup saudara, dan nama Yesus dimuliakan. Biarlah kebaikan diketahui oleh semua orang, supaya mereka melihatnya, mempermuliakan Bapa yang di surga. Dalam Matius 5 mengatakan demikian. Dan ayat yang terakhir, Roma 15 ayat 1-3. Ayat ini mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Saudara yang kasih, ayat ini menegaskan kepada kita supaya kita
bisa menunjukkan cinta kasih Kristus kepada jiwa-jiwa. Puji Tuhan, biarlah kita menang atas pencobaan. Ya, ini kesempatan kita menunjukkan kasih kita kepada jiwa-jiwa, dan kita menang atas ujian-ujian yang kita hadapi. Kita nyanyikan satu pujian kepada Yesus, supaya nanti kita selesai memuji Tuhan ini, kita berdoa bersama-sama. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, kekuatan hidup kami hanya pada-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku.
umat manusia di bumi ini mengalami satu penderitaan. Banyak yang sakit dan meninggal, bahkan berdampak ekonomi yang sangat membuat banyak orang dalam kesusahan. Kalaupun kami mengalami pencobaan-pencobaan seperti ini, kami bersuka cita dan bergembira karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji menyertai kami senantiasa. Pencobaan yang kami alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami, Engkau akan berikan kekuatan dan jalan keluar sehingga kami sanggup menanggungnya. Dan Engkau akan menyatakan mujizat dan pertolongan-Mu, membuat kami semakin intim, dekat, memeluk Engkau, mencari wajah-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, pegang tangan kami. Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Bapa. Biarlah kami menetapkan hati untuk tetap berpegang pada Tuhan, mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Kelaparan, kesusahan, bahaya tidak akan dapat memisahkan kami daripada-Mu, Tuhan. Kami menang atas pencobaan, bahkan Engkau berjanji lebih daripada pemenang. Banyak berkat yang Kau sediakan bagi kami yang menang. Dan dalam pencobaan seperti tersebut, hal ini yang kami alami saat ini, Tuhan Yesus, kami boleh mempraktekkan kasih kami pada semua orang, terutama kepada anak-anak-Mu. Setidak-tidaknya kami saling membentengi, saling mendoakan, saling memperhatikan dan memperdulikan. Bapa di surga, berkati sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Hamba berdoa, jagai semua anak-anak-Mu. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang kekurangan Kau berkati. Kau berikan hikmat, bijaksana, kreativitas dalam hidup kami, menggunakan waktu-waktu yang ada. Kau pelihara kami semua, Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bagi saudara yang menyaksikan siaran ini, kalau saudara belum yakin apakah saudara sudah selamat atau belum, kalau Yesus datang terangkat atau tidak, kalau saudara meninggal apakah ke surga atau tidak, seperti yang kita baca kitab Wahyu tadi, saya mau meyakinkan saudara, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara mau, ikut-ikutlah saya berdoa. Bagi saudara yang sudah selamat, yang sudah yakin keselamatan jiwanya, doakanlah, doa syafaatlah saudara untuk keluarga, teman, sahabat, famili, teman SD, SMP, SMA. Kita tidak tahu kapan seseorang itu meninggal, kapan Tuhan Yesus datang. Mari saudara berdoa syafaat. Bagi saudara yang masih belum yakin keselamatan jiwanya, ikut-ikut saya berdoa. Oh Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini saya sudah dengarkan firman-Mu. Betapa besar kasih-Mu pada saya. Engkau rela meninggalkan surga, menjadi serupa dengan manusia, menjadi sama dengan manusia, bahkan jadi hamba. Engkau rela disiksa, menanggung hukuman kami. Engkau disalibkan, menanggung dosa kami. Engkau mati, menebus kami. Engkau bangkit pada hari ketiga. Engkau hidup Tuhan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendengarkan doa saya. Engkau akan datang lagi Tuhan, menjemput anak-anak-Mu, menjemput saya juga Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, masuklah Engkau dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan di surga kekal. Terima kasih Bapak. Mulai hari ini, tolong saya
berkati hidup saya. Saya rindu bersekutu tiap-tiap hari hanya kepadamu saja. Aku menyembah di dalam nama Yesus. Setan iblis, tinggalkan saya. Pengganggu, tinggalkan hidup saya dalam nama Yesus. Darah Yesus membentengi saya. Syukur Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akhiri ibadah kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba mohon, lindungilah mereka dari mara bahaya, dari bencana, dari wabah penyakit menular COVID-19. Jauhkan virus corona, segala virus, segala penyakit dari semua anak-anak Tuhan. Kami minta bentengilah kami dengan darah-Mu, sehingga semuanya selamat. Berkatilah anak-anak-Mu, rohnya semakin kuat, jiwanya bertumbuh mengasihi Kau, tubuhnya tambah sehat. Panjang umur kami semua Tuhan. Berkat melimpah, rezeki Kau berikan. Kau berikan kreativitas, hikmat, kebijaksanaan kepada semua anak-anak-Mu, karena kami bergantung padamu. Kami percaya Kau memberkati kami. Tuhan Yesus, jauhkan hal yang buruk dari semua anak-anak. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusirkan kuasa setan, kuasa iblis, kuasa roh jahat tidak bisa menjamah seorang pun dari hidup kami, dari anggota keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada, menerima berkat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kiranya Tuhan mendengar dan menjawab segala doa dan permohonan. Amin. Kiranya Tuhan yang perkasa melindungi, membentengi Kau. Kiranya Tuhan mengirimkan bantuan kepadamu dari surga. Amin. Tuhan menyokong Kau dari tahtanya. Amin. Kiranya Tuhan mengingat segala korban persembahanmu. Tuhan menyukai pujian, penyembahan, syukur dan ibadahmu. Amin. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu apa yang Kau kehendaki. Amin. Dan Tuhan menjadikan berhasil apa yang Kau rancangkan. Amin. Kiranya Tuhan
memenuhi segala permintaan-Mu, Amin. memberkati masa depan dan cita-cita-Mu, Amin. memberkati seluruh pekerjaan dan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kau. Amin. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Amin. memberi kau damai sejahtera. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan pertolongan, penghiburan, kasih sayang, kasih karunia dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai Yesus datang kedua kali membawa kami masuk dalam kemuliaan abadi selama-lamanya di surga. Amin. Terima